Adik-adik sekalian, dalam beberapa menit, gerbong kereta King Generation akan berangkat. Kereta ini akan berangkat pukul 9. Terima kasih. Selamat datang di kereta King Generation yang mengantar kita ke tujuan liburan adik-adik. Perjalanan kali ini menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Sebelum kita berangkat, kami himbau untuk beberapa hal. Yang pertama, tetap duduk tenang selama perjalanan berlangsung. Kedua, berpakaian rapi. Ketiga, tidak makan dan tidak minum selama perjalanan berlangsung. Keempat, dimohon untuk orang tua mendampingi adik-adik selama perjalanan berlangsung. Selamat menikmati perjalanan adik-adik. Terima kasih. Udah sampai kita. Yuk adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Let's go. Jesus is my best friend. He is the only best friend. Is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. He gave the greatest love and cleansed me from my sins. This is my best in my whole life. Jesus. Is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Yuk kita datang kepada Tuhan. Yuk mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya adik-adik, kita mau ulangi lagu ini sekali lagi dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi. Mari katakan. Bapa, Engkau sungguh baik. Yes, Kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupmu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupmu. Sekali lagi besar. Besar setiamu di sepanjang Ayo adik-adik, mari kita satukan hati kita, mari kita lipat tangan dan tutup mata.
dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang cerah Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesehatan Tuhan. Kami sudah bangun pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu mengingatkan kita untuk ikut ibadah pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan dari sekarang sampai selesai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, lebih semangat lagi ya kita ngomong. Yuk. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena mengasihiku. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Masih semangat adik-adik? Yuk mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka,
Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ke doa firman, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami tadi boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vera Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kak Vera Tuhan yang membawakan firman Tuhan Yesus, berikan hikmat marifat Tuhan dan berbicaralah Tuhan supaya kami dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, yuk kita datang ke hadirat Tuhan. Yuk kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mengulangi lagu ini sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai
Selamat pagi adik-adik. Berita terbaru hari ini telah terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan di suatu tempat. Untuk berita selengkapnya saya sudah terhubung dengan rekan saya Grace. Kita dengarkan laporan selengkapnya. Grace, silakan. Ya Kak Vera, terima kasih. Saya sudah berada di Tanah Uz yang terletak di sebelah timur Kanaan. Di sini saya melihat seorang bapak yang sangat saleh, sangat baik dan juga taat. Bapak ini bernama Ayub. Saya akan melaporkan kisah Ayub hari ini. Bapak Ayub ini merupakan seorang yang sangat kaya raya. Ia memiliki banyak sekali ternak. Adik-adik bisa lihat ya, ternaknya banyak banget. Ada unta, ada lembu, ada domba, banyak banget ya adik-adik. Selain itu, dia juga punya keluarga yang sangat-sangat harmonis adik-adik. Dia punya 10 anak, 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Terus dia juga merupakan orang yang sangat diberkati Tuhan adik-adik. Karena Bapak Ayub ini merupakan seorang yang saleh, seorang yang taat, seorang yang baik, dan juga dia jujur dan rajin berdoa. Dia lakukan semuanya di hadapan Tuhan. Dia sayang sama Tuhan dan Tuhan juga sayang sama dia. Nah adik-adik, suatu hari ada satu pribadi yang gak suka sama si Ayub ini adik-adik. Si jahat ini suatu hari menghadap sama Tuhan. Nah si jahat ini mau berencana nih adik-adik. Dia mau berencana buat mengganggu, buat bikin masalah nih adik-adik buat si Ayub. Mau mencobai Ayub adik-adik. Tapi Tuhan bilang, tes aja, coba aja. Karena Tuhan yakin karena Ayub ini seorang yang saleh dan juga taat, dia bakal tetap stay sama Tuhan dan dia bakal tetap setia sama Tuhan. Nah, si iblis ini bilang, jelas aja orang Tuhan berkati dia, Tuhan sayang dia gitu. Nah, kita lihat ya kelanjutannya adik-adik. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis sama Ayub. Semua hewan-hewannya dibuat mati. Bahkan anak-anaknya juga dibuat mati. Ayub jadi sedih adik-adik. Ayub jadi sedih. Ayub bingung. Ayub sedih gitu loh adik-adik. Tapi dia tetap berdoa walaupun di tengah-tengah masalahnya. Lalu iblis datang lagi sama Tuhan. Tuhan tanya sama iblis, dari mana? Nah si iblis jawab, ya habis itulah mencoba si Ayub gitu. Kata iblis. Tapi Tuhan bilang, lihat kan Ayub tetap setia, Ayub tetap berdoa. Nah si iblis adik-adik berencana buat mencobai lagi dengan cara mau ganggu kesehatannya si Ayub adik-adik. Si iblis ini adik-adik mau ngasih penyakit adik-adik buat si Ayub. Kita lihat ya apa yang terjadi. Nih si Ayub mulai tumbuh bentol-bentol adik-adik. Mulai tumbuh bintik-bintik adik-adik di tubuhnya. Adik-adik bisa lihat. Kalau kita lihat, geli, jijik. Tapi yang dirasain Ayub itu sangat gatel adik-adik. Kalau kita ngeliat bentol aja pasti kita garuk kan adik-adik. Apalagi kita lihat sebanyak ini, pasti gatel banget ya adik-adik. Pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Tapi nggak sembuh-sembuh adik-adik. Dia tetap merasa gatel, penyakitnya tetap nggak sembuh-sembuh. Hal itu terus terjadi gitu loh adik-adik di tubuhnya. Nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya datanglah ketiga sahabatnya menemui dia. Sahabatnya tanya, loh kok kamu begitu? Ada apa? Apa yang terjadi gitu loh. Ditanya sama sahabat-sahabatnya. Dan Ayubnya juga bingung. Ayubnya juga nggak tahu apa yang terjadi karena dia tiba-tiba mengalami kulitnya yang tiba-tiba bentol dan juga gatal-gatal adik-adik. Nah adik-adik bisa lihat nih, teman-temannya tanya, karena teman-temannya yakin gitu loh. Ayub ini kan anak yang saleh, Ayub ini anak yang taat, harusnya dia nggak mengalami hal itu gitu loh. Nah teman-temannya meninggalkannya, akhirnya si Ayub berseru sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa aku begini? Dia berseru, dia bertanya sama Tuhan. Dari pagi, siang, sore, malam, gak ada henti-hentinya. Bahkan kalau adik-adik mau tahu, 7 hari 7 malam. Lama banget ya adik-adik. Dia berseru, dia bertanya sama Tuhan selama 7 hari 7 malam gak ada henti-hentinya. Dia berdoa, dia bertanya, dia berseru sama Tuhan. Nih adik-adik bisa lihat. Nah sampai-sampai tiba-tiba dia ingat. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa ya? Kenapa aku mengeluh? Kenapa aku harus mengeluh? Padahal Tuhan aja memberkati bumi kita. Tuhan memberkati bintang-bintang yang ada di langit. Tuhan memberkati burung-burung yang ada di udara. Bahkan Tuhan juga memberkati hewan-hewan nih adik-adik. Mau yang di darat, mau yang di laut. Tuhan berkati semuanya, Tuhan tolong semuanya, Tuhan lindungin semuanya. Jadi dia berpikir lagi, buat apa aku takut gitu loh adik-adik. Buat apa aku merasa cemas. Akhirnya dia
merasa, oh iya ada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi nih adik-adik? Dia berdoa. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang benar-benar besar kuasanya, dia berdoa terus adik-adik. Dan kita lihat ya adik-adik kuasa doanya nih. Jreng. Akhirnya dia jadi sembuh adik-adik. Kulitnya yang tadi bentol-bentol hilang, gak ada lagi tuh bentol-bentol satupun. Bahkan hewan-hewan ternaknya Tuhan berikan lebih dan lebih lagi, berkali-kali lipat dari yang sebelumnya dia punya adik-adik. Bahkan keluarganya adik-adik, keluarga Tuhan berikan anak-anak lagi kepada si Ayub. Keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis nih. Adik-adik bisa lihat muka-mukanya. Semuanya senyum, semuanya bahagia, semuanya senang banget nih ngeliat Ayub bisa sembuh dari penyakitnya yang kemarin, dari masalah-masalahnya. Nah, karena Tuhan ini memberkati si Ayub, karena si Ayub ini sangat saleh adik-adik. Yang seperti yang aku bilang di awal, Ayub ini sangat saleh, Ayub ini sangat taat. Akhirnya dia diberkati Tuhan. Gak cuma dia adik-adik, bahkan keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, semuanya Tuhan berkati tanpa terkecuali adik-adik. Lihat, benar-benar besar banget kan kuasanya adik-adik. Demikian laporan dari saya, Kak Vera. Kembali saya serahkan kepada Kak Vera. Terima kasih Kak Grace untuk laporannya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Ayub. Hari ini kita belajar dari ketaatannya adik-adik. Apapun yang terjadi, adik-adik lihat kan, tadi dia mengalami banyak hal yang terjadi. Mulai dari rumahnya yang kebakar, anak-anaknya yang meninggal, hartanya semua habis. Bahkan istrinya pun bilang sama Ayub untuk mengutuki Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi adik-adik tahu, Ayub tetap percaya sama Tuhan. Ayub tetap berharap, tetap menyembah sama Tuhan. Kita mau sama-sama belajar adik-adik. Apapun keadaannya, mungkin hari-hari ini nggak enak adik-adik. Semua serba dibatasi, ya nggak? Semua serba kita lakukan di rumah. Hampir setahun kita melakukan semua kegiatan online. Bahkan Kak Vera udah lihat nih, adik-adik yang sudah naik kelas, adik-adik yang lulus sekolah, yang masuk jenjang pendidikan berikutnya, itu sangat luar biasa. Adik-adik tahu, itu semua atas penyertaan Tuhan yang telah menjadikan kita. Kita mau sama-sama belajar hari ini, kita mau sama-sama taat sama Tuhan yang telah menjadikan kita. Kita mau hormati Tuhan adik-adik. Mungkin dari sebagian kita ngeluh banyak hal, ya enggak? Kita ngeluh, Tuhan kenapa sih mesti terjadi? Tuhan kenapa sih nggak boleh kemana-mana? Tuhan kenapa sih harus ada pandemi? Tapi kita mau belajar seperti Ayub. Kita mau sama-sama lihat, kita mau sama-sama taat untuk percaya sama Tuhan. Bahkan ketika Ayub taat sama Tuhan, Tuhan pulihkan semuanya adik-adik. Tuhan kembalikan semua yang hilang. Tuhan berkati semuanya. Kita mau sama-sama belajar. Kalau firman Tuhan katakan di Mazmur 95 ayat 6, masuklah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita mau sama-sama datang, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan yang telah menjadikan kita. Apapun keadaannya, percaya adik-adik. Kalau Tuhan yang sudah menjadikan kita nggak usah takut apapun keadaannya. Seperti Ayub, Tuhan tetap jagai dia, Tuhan tetap pelihara dia, bahkan Tuhan pulihkan keadaannya semuanya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar taat, kita mau belajar menghormati Tuhan yang telah menjadikan kita. Ya adik-adik, puji Tuhan, firman hari ini selesai. Kalau ada teman-teman, adik-adik atau keluarga yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online pagi hari ini engkau mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, yang memimpin kehidupanmu, saat ini saya mau ajak semuanya untuk berdoa. Siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Saat ini kami minta ampun buat setiap kesalahan, buat setiap dosa, buat setiap pelanggaran yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, masuklah ke dalam hati kami, pimpinlah, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami, yang memimpin masa depan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri,
Kita mau akhiri ibadah hari ini, kita mau tutup dalam doa, kita mau terima berkat Tuhan. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Buat kebaikan-Mu kami belajar mau jadi pribadi yang taat, setia. Bahkan kami mau menghormati Tuhan yang telah menjadikan kami. Hari ini Tuhan diberkati seluruh hidup kami, diberkati seluruh masa depan kami, diberkati seluruh sekolah, keluarga kami Tuhan. Dijagai keluar masuk kami, dilindungi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, bahkan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Ada kalanya dalam kehidupan kita alami kesedihan bahkan kehilangan. Tetapi percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan penghiburan buat kita semua anak-anaknya. Tuhan kita adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik dan setia, yang akan membuat hari-hari kita menjadi selalu mendapatkan amazing grace, penuh dengan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Setiap hari, setiap saat, mujizat terjadi. Saya Naisa Sigma. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Happy Sunday. Bless you all.
Shalom teman-teman, yuk kita hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menanam aku dalam kandungan ibuku. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menanam aku dalam kandungan ibuku. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita kuis. Udah pada siap kan? Pertanyaan pertama, di manakah Ayub tinggal? A. Bethlehem, B. Tanah Uz, atau C. Mesir? Ayo adik-adik, jawabannya yang mana ya? Ayo jawab. Jawabannya apa ya? Udah. Yang benar adalah B. Tanah Uz. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Berapakah jumlah anak dari Ayub? Yang A. 7 laki-laki dan 1 perempuan. Yang B. 8 laki-laki dan 3 perempuan. Atau yang C. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Yang mana ya? Ingat gak adik-adik? Yuk, jawab. Jawabannya adalah C. 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harus benar ya, siap ya adik-adik. Pertanyaan ketiga. Sikap apa saja yang dapat kita teladani dari Ayub? Yang A. Tulus dan suka marah. Yang B. Taat, saleh, jujur, dan selalu bersyukur. Atau yang C. Rendah hati dan sombong. Ayo adik-adik, yang mana? Ayo, udah jawab? Jawaban yang benar adalah B. Taat, saleh, jujur, dan selalu bersyukur. Oke, kuis hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, aku mau ngingetin nih. Jangan sampai lupa untuk mengumpulkan video yel-yel GKKD Jakarta ya ke kakak-kakak sekolah minggu kalian masing-masing. Karena ada hadiahnya yang super luar biasa. Oke, kakak tunggu video kalian. Bye-bye. Wah, Kak Davita, kita mau ngapain nih bom inian? Kita kan mau main games, Kak. Oh iya. Shalom adik-adik. Perkenalkan, aku Kak Edel dan aku Davita. Nah, kali ini kita mau main games loh. Tapi sebelum kita mulai bermain, yuk ajak mama, ajak papa, atau ajak kakak biar mainnya tuh lebih seru. Ajak papanya ya adik-adik. Kalau sudah, yuk kita siapkan alat dan bahannya. By the way, apa Kak bahan-bahannya? Nah, yang pertama ada gawang bola. Gawang bola ini aku buat dari kardus bekas. Jadi kalau misalkan adik-adik punya kardus bekas, adik-adik bisa gunakan. Tapi kalau misalnya adik-adik, Kak aku mau kardus aja tanpa harus dipotong-potong, nggak apa-apa. Kak aku mau kayak gitu, tapi minta bantuan sama mama papanya ya. Setelah itu kita juga butuh bola warna-warni. Nah, kalau Kak Davita bawa apa aja tuh Kak? Aku tuh bawa kantong plastik Kak. Nah, tapi kantong plastiknya itu boleh kantong sampah, kantong plastik buat belanja. Nah, warnanya juga bebas ya adik-adik. Dan jangan lupa, jangan terlalu ketat saat ditiup ya adik-adik. Oke deh. Kalau alat-alatnya sudah siap, aku akan bacain aturan permainannya. Yang pertama, adik-adik harus sweet atau gambreng. Sweet itu untuk 2 orang, tapi kalau adik-adik bermain dari lebih 2 orang, adik-adik bisa gambreng. Untuk menentukan pemain mana dulu nih yang main duluan. Setelah itu, siapkan timer atau stopwatch selama 30 detik. Setelah selesai bermain dan waktu yang telah habis, adik-adik bisa menghitung deh berapa banyak bola yang adik-adik masukkan ke dalam gawang bola ini untuk menentukan siapa pemenangnya. Oke adik-adik, yuk kita main.
Wah, seru banget Kak tadi gamesnya. Tapi kesimpulan dari games tadi apa Kak? Nah, adik-adik, sama dengan tema kita hari ini adalah Jehovah Osenu, yaitu Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan telah menjadikan kita menjadi anak-anak yang pintar, yang mempunyai banyak akal. Jadi, cara kita menghormatinya adalah mengembangkan akal-akal kita menjadi ide-ide kreatif, yaitu dengan cara menciptakan permainan-permainan baru. Jadi, adik-adik di rumah nggak cuma main gadget, nggak cuma nonton TV, atau nggak cuma rebahan, tapi adik-adik juga bisa menciptakan permainan-permainan baru. Nah, tapi jangan lupa juga untuk melakukan kewajiban adik-adik. Harus taat ya, seperti mengerjakan PR, membantu mama. Jangan lupa juga untuk tidur siang. Oke, jadi saat menemukan permainan baru, adik-adik jangan asik bermain saja, tapi adik-adik juga harus melakukan pekerjaan yang lain. Betul Kak. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan permainan yang baru, adik-adik bisa kasih tahu deh ke kakak-kakak sekolah minggu. Siapa tahu games dari adik-adik bisa dimainkan saat ibadah sekolah di Zoom wilayah masing-masing. Wah. Nah, gitu Kak kesimpulannya. Oke deh adik-adik, sampai jumpa di permainan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.